walaupun online ya, tapi insya Allah semoga apabila kita niatkan ilmunya untuk benar-benar, kan ini tentang overthinking ya, jadi gimana sih overcome overthinking itu supaya lebih misalnya mindful dalam beramal, dalam beribadah dan beraktivitas yang semuanya juga kembali kepada Allah, insya Allah. Oke. Ini ya, berarti macam-macam ya, nggak hanya UPI aja ya? Oke, ya. Teh umum. Aku terima kasih juga ya dari LDKM UPI ya, karena kan aku juga dari Unpad, kan UPI sama Unpad tetanggaan ya. Maksudnya sama-sama di Bandung lah, walaupun Unpad di Jatinangor sih, tapi apa ya, maksudnya hawa-hawa Bandung tuh selalu jadi bagian dalam diri aku ya, karena udah 4 tahun juga kan di sana, dan kebetulan rumah yang aku juga di Cimahi gitu di Bandung, jadi hawa Bandung tuh melekat juga di aku. Gitu. Oke, ini udah siap ya, aku coba share screen dulu. Bismillah. Udah kelihatan ya? Sudah Teh. Oke. Ini maaf ya, pakai Canva soalnya nanti ada play video, jadi biar bisa play video. Oke, gitu. Nah, sebelumnya mungkin tentang overthinking itu sendiri nanti akan aku banyak bahas dari sudut pandang psikologi Islam ya, gitu. Karena kebetulan juga aku juga senang gitu sama psikologi Islam, dan memang nggak ada mata kuliahnya gitu ya di psikologi, jadi belajar sendiri gitu. Nah, sebelumnya aku pengen tahu dulu nih, sebelum nanti masuk ke tentang overthinking, kalau dari teman-teman boleh ya via chat gitu ya, kalau lebih nyaman, atau via speaker, via mikrofon, yang dipikirin tentang overthinking itu apa sih gitu. Misalnya contoh yang pernah dirasain, pernah overthinking tuh, overthinkingnya tentang apa, atau mungkin apa yang dimaknai tentang overthinking gitu. Nah, boleh nih dari yang lain ya. Kalau menurut aku pribadi sih Teh, apa ya, banyak banyak hal yang terlalu dipikirkan dalam satu waktu gitu Teh. Banyak hal yang dipikirkan dalam satu Uh, waktu gitu. Oke. Ada lagi, ada lagi. oh bener nih, kemungkinan buruk kata Teh Hafsah. Masa depan, wah berat nih pikirannya masa depan. Oh, di chat ya, coba aku lihat. Ya, habis lulus ngapain? Oh, bener Teh. Mikirin kemungkinan buruk yang belum terjadi ya, masa depan. Mikirin habis lulus ngapain, berarti hal-hal yang memang belum terjadi ya. Kadang timbul iri dari pencapaian orang lain, skripsi mau apa, mikirin masa depan gimana. Oke, terima kasih banyak yang udah menjawab. Oh, ada lagi. Sama kayak Hana. Sama kayak Hana, namanya nih Hana Talks. Oke, ya, betul ya. Jadi memang kalau overthinking itu secara khusus pada hal-hal yang memang belum pasti atau belum terbukti kebenarannya gitu. Nah, dalam Islam sendiri overthinking itu masuk ke dalam kategori takut ya. Jadi takut ini akhirnya membentuk perasaan yang tercampur aduk ya. Jadinya kita mudah cemas gitu ya. Terus lebih banyak berpikir tentang hari esok gitu. Dalam artian bukan nyiapin hari esok ya, tapi baru sampai dipikirin doang gitu. Kemudian juga tercampur juga dengan feeling-feeling, emosi-emosi yang cenderung negatif gitu. Nah, sebenarnya overthinking ini gitu ya, kalau dalam Islam itu memang termasuk dari masuk ke sini ya, sebentar. Godaan setan ya. Jadi kalau di surat An-Nas itu, kalau teman-teman baca itu kan surah An-Nas itu artinya manusia ya. Dan dari tafsirnya juga banyak. Nah, itu ada di ayat 4 ya.
min syarril waswasil. Waswas itu bisikan setan gitu. Jadi kalau teman-teman nanti pengen cari tahu, termasuk ini ya, bentuk dari apa ya, bukan gangguan ya, tapi kayak semacam turbulence gitu, turbulensi psikologis yang bisa mempengaruhi kestabilan dalam diri manusia gitu. Jadi kayak misalnya tadi ya, overthinking, mikirin skripsi gimana gitu. Padahal sebenarnya itu baru sampai dipikirin kan. Kalau misalnya kita kerjain mungkin nggak akan jadi overthinking gitu. Jadi hal-hal yang memang masih dalam putaran pikiran dan perasaan gitu, belum dalam bentuk perilaku gitu. Nah, syaitan ini membisikkan kejahatan pada dada manusia gitu. Bisikan syaitan ini merupakan ajakan untuk mentaatinya gitu dengan kata-kata yang tersembunyi yang sampai ke dalam hati tanpa terdengar sedikit pun suara. Jadi kalau teman-teman pasti sering ngerasain ya, ada apa sih, kayak inner voice gitu loh dalam diri kita yang entah dari mana ya, tapi di dalam pikiran gitu atau dalam hati kita kayak misalnya apa ya, si itu udah itu tuh, kok kamu masih kayak gitu sih, kayak gitu misalnya. Atau kayak kenapa sih skripsi susah banget gitu, nanti aku skripsinya tentang apa ya gitu, yang si itu aja udah dapet judul gitu, terus pembimbingnya baik banget kayak gitu misalnya. Atau kayak nanti habis lulus ngapain ya kalau aku pengalaman organisasinya cuma dikit, gitu-gitu. Nah itu kan semua kekhawatiran ya, hal-hal yang masih dalam bentuk tidak kasat mata gitu, ada dalam pikiran kita. Nah itu mesti hati-hati gitu, karena bisa jadi di antara pikiran-pikiran itu adalah bentuk dari bisikan setan gitu, bisikan setan yang bikin kita jadi misalnya nggak percaya diri, nggak percaya sama Allah. Kan nggak percaya sama Allah itu nanti cabangnya jadi nggak percaya diri sama diri sendiri gitu. Dan bahkan kadang-kadang bisikan setan ini selain masuk ke dalam diri kita, bisa berbentuk dari ucapan manusia gitu. Jadi makanya di sini dibilang bisikan setan itu ada dua macam. Bisa jadi kayak misalnya ada teman X itu bilang, kok lu gitu-gitu sih, gitu. Misalnya apa ya, kok kamu belum ini, misal si itu udah gitu, misalnya teman X bilang gitu, terus kita jadi kepikiran kan. Nah itu bisa jadi ada komponen bisikan setan juga di dalam bentuk lain ya, kayak gitu. Nah hal-hal kayak gitu memang kita perlu hati-hati, dan biasanya overthinking ini muncul ketika kita jauh dari Allah gitu. Jadi kita jadi nggak tenang gitu kan, apa ya, maksudnya hal-hal yang tidak pasti kita terlalu pikirin dan jadinya nggak percaya sama rencana Allah, padahal Allah tuh tahu yang terbaik. Kita tahu konsep Allah, tahu yang terbaik, tapi kayak nggak terinternalisasi gitu. Dan kita jadi lebih mikirin hal-hal yang bersifat instan atau materialistik. Dalam artian materialistik itu harus konkret, jelas gitu, kayak misalnya gimana ya, kan kita tahu ya konsep bahwa Allah tuh tahu yang terbaik di masa depan gitu. Kita nggak tahu apa yang direncanakan Allah. Itu kan bukan sesuatu yang kasat mata ya, belum kita lihat secara langsung. Nah, kalau misalnya kita udah overthinking, itu tuh udah pikiran kita udah terpusat ke arah materialistik. Jadi kayak instan gitu. Jadi harus terjadi atau kayak harus jelas sekarang gitu. Sama halnya kayak misalnya orang-orang ateis gitu kan, misalnya nggak percaya sama Tuhan gitu ya, karena Tuhan nggak kelihatan gitu kan, kayak gitu. Jadi biasanya permasalahan psikologis yang terjadi itu pasti ujung-ujung atau akar-akarnya itu karena ini ya, karena terbawa ke arah duniawi gitu ya, hal-hal yang belum hal-hal yang masih kasat mata atau yang kita bisa lihat secara langsung gitu.
Nah, sampai sini ini belum, maksudnya udah nangkep belum makna dari overthinking itu? Udah. Nangkep deh. Oke. Nah, di Islam sendiri gitu ya, untuk akhirnya kita bisa mengovercome atau nih ya, menghilangkan overthinking itu atau mencegah overthinking itu terjadi, emang satu-satunya solusi adalah semakin terus menambah ilmu agama ya gitu. Kita harus makin apa ya, bisa tambah belajar misalnya tentang tauhid, terus tentang ketakwaan terhadap Allah, tawakal, ridho, kan banyak ya komponen-komponen itu yang ada di Islam yang bisa membantu kita untuk mencegah permasalahan psikologis seperti overthinking itu terjadi gitu. Nah, overthinking itu terjadi tadi ya karena kita nggak sepenuhnya percaya atau bergantung sama Allah gitu. Jadi yang tadi aku bilang bahwa kita masih bergantung sama yang bersifat duniawi atau yang masih masih ini ya, materialistik, dalam artian bukan materialistik tuh kayak gitu bukan ya, tapi material tuh dalam artian bentuk yang masih terlihat gitu, kayak harus terjadi atau harus ada gitu. Nah, itu kita masih bergantung terhadap selain Allah gitu ya, misalnya bergantung sama manusia gitu, misalnya kayak skripsi overthinkingnya gara-gara dosennya, kita masih berarti kalau kayak gitu kita masih bergantung sama dosen kayak gitu, atau bahkan kita masih bergantung sama diri kita sendiri gitu, hal-hal yang masih material ya, masih nampak gitu, padahal kita udah sering banget di dalam Al-Quran, di ayat-ayat Al-Quran itu mengajarkan banyak hal tentang bahwa Allah Maha Penolong gitu, Allah Maha berkuasa terhadap sesuatu gitu, Allah Maha mengabulkan doa gitu ya, banyak pembelajaran yang Allah kasih tapi belum terinternalisasi dalam diri kita dan akhirnya bikin kita jadi menghasilkan overthinking itu gitu. Jadi di sini bilang kita harus menempatkan kekhawatiran kita, rasa takut kita itu hanya pada Allah semata gitu, dan kita berikhtiar yang maksimal dan percaya gitu ya, yakin bahwa Allah itu bakal ngurus semuanya gitu setelah kita berikhtiar dan berdoa kepada Allah, berserah kepada Allah gitu. Nah, kadang-kadang manusia itu lebih kepada ikhtiarnya gitu, tapi tawakal atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah yang merupakan salah satu pembelajaran tauhid itu nggak ini ya, nggak dicapai gitu. Jadi cuma cukup sampai ikhtiar, tapi berserahnya tuh misalnya berserahnya cuma 50% gitu, makanya timbul kekhawatiran gitu. Padahal kalau dari makna Islam sendiri itu kan berserah ya gitu, aslama itu berserah itu seharusnya kita sebagai umat muslim gitu ya, mukmin, apapun urusannya, sekecil apapun itu diserahkan kepada Allah. Insya Allah nggak ada itu perasaan overthinking, perasaan khawatir berlebihan kayak gitu. Apalagi di zaman sekarang ya, makin kehidupan makin gak pasti gitu ya di pandemi ini, terus makin banyak hal-hal yang tidak terduga terjadi dan itu apa ya, maksudnya menimbulkan kesedihan gitu, menimbulkan banyak hal yang mungkin bakal bikin kita jadi khawatir kayak gitu ya. Tapi balik lagi, pasti Allah ngasih ujian pandemi ini buat kita gitu ya, untuk ngajarin kita, salah satunya adalah hanya bergantung pada Allah gitu. Nah, oke. Nah, tipikal overthinker ya tadi udah disebutin sama teman-teman. Tadi ya ada yang mikirin orang lain gimana, membandingkan dan mikirin kehidupan orang lain itu lebih daripada dirinya gitu. Comparison gitu ya. Jadi kayak rumput tetangga lebih hijau gitu kan daripada rumput sendiri kayak gitu. Itu juga termasuk tipikal overthinker gitu. Terus kemudian kritis banget sama dirinya sendiri ke arah yang negatif, bukan positif. Jadi kayak apa ya,
Jadi dia terlalu ini ya, perfeksionis ya. Jadi kayak perfeksionisnya tapi ke arah negatif. Jadi kayak tadi tuh misalnya aku tuh udah maksimal belum sih? Maksudnya kayak di mata orang lain aku gimana sih gitu. Jadi kayak kritis banget sama dirinya sendiri. Cuma balik lagi ya, cuma yang dia gantungkan itu ke manusia gitu. Ngerti kan ya? Jadinya terlalu ke arah yang tadi, bukan kepada yang selain Allah gitu. Biasanya kalau orang-orang yang udah ini ya, udah tawakal gitu ya, udah bener-bener berserah sama Allah itu, mau dia apa ya, dia misalnya nih mau share sesuatu ya di medsos, kan ada orang yang kalau mau share sesuatu di medsos kayak lama banget mikirnya, nanti orang mikir apa, ini orang bakal nilai apa ya aku nge-share ini gitu, atau nanti aku dikira so alim lagi, atau ntar aku dikira so asik lagi, kayak gitu kan misalnya. Nah itu pusat pergantungan dia gitu ya, masih kepada manusia gitu. Padahal kalau misalnya dia udah niatnya udah bersih gitu ya, karena Allah, aku mau share ini kebaikan emang karena aku mau ngajak orang untuk jadi lebih baik gitu misalnya, dan semata-mata karena Allah, itu nggak ada tuh pikiran lagi tentang kayak gitu-gitu, jadi nggak ada kekhawatiran lagi gitu. Jadi kita mesti cek ya, lebih mindful sama segala aktivitas gitu, segala perilaku kita, segala pilihan kita terhadap suatu hal, apakah memang sudah benar-benar karena Allah gitu. Karena nantinya kalau enggak bakal ada kemungkinan timbul perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran overthinking gitu pasti ya, kayak jadinya lebih mikirin orang lain gimana gitu ya, terus pendapat orang lain kayak gitu, atau mungkin jadinya terlalu mengandalkan diri sendiri kayak gitu. Nah, pikirannya tersistem pada konteks what if atau should. Jadi kayak ini ya, berangan-angan. Jadi kayak gimana kalau harusnya tuh aku kayak gini-gini gitu. Tadi kalau misalnya nggak kayak gitu-gitu pasti nggak bakal kayak gini-gini gitu. Atau what if tuh berarti kayak kalau misalnya aku tadi kayak gini-gini, pasti kemungkinannya bakal gini-gini kayak gitu. Jadi masih berpatok juga sama tadi ya, yang kepada selain Allah gitu. Jadi misalnya nih kayak di pandemi, harusnya misalnya harusnya COVID ini nggak terjadi gitu. Harusnya pemerintah gini-gini, kalau enggak nanti misalnya orang tua saya nggak sakit gitu misalnya. Nah itu kan berarti pikirannya masih terpusat pada dunia gitu ya, pada pada ya ikhtiar manusia ya gitu. Padahal balik lagi ya, kalau misalnya kita nyerahin sama Allah, ya udah gitu, lapang aja kan kayak gitu. Pasti itu tipikal overthinker itu nggak bakal jauh-jauh dari itu. Terus mereka biasanya nggak percaya atau jujur sama dirinya sendiri gitu. Jadi kadang-kadang terlalu tadi ya mikirin orang lain tuh seperti mikirin apa tentang dirinya gitu. Terus orang lain tuh membutuhkan apa dari dirinya gitu. Jadi terlalu terpusat kepada manusia lain gitu. Misalnya kayak kita tahu nih pengen jadi apa, tapi kayak keingetan sama misalnya sahabatnya bilang, kok kamu pengen jadi itu sih, bukannya kamu kalau menurut aku kamu tuh kayak gini gitu. Padahal kamu tahu dalam diri kamu nggak pengen jadi itu gitu. Jadi kayak masih berpusat sama dari sudut pandang orang lain, belum mengenal dengan baik dirinya sendiri, apa yang dia mau, apa yang dia pikirin, apa yang dia rasakan. Jadi belum mindful, belum khusyuk banget lah mengenal dirinya sendiri, sampai akhirnya mudah terbawa dengan omongan-omongan orang lain gitu. Nah selain itu juga overthinking itu tanda-tandanya kita ini ya, sering berasumsi ya sama hal-hal yang belum pasti. Dan berasumsi itu kita memprediksi sendiri atau enggak cari-cari sendiri sampai kita overwhelmed gitu loh. Jadi kayak
kayak gimana ya, tadi misalnya masa depan nih, kalau di umur sekarang misalnya gini, pikiran jodoh aku siapa ya gitu, si X kayaknya udah ini nih, udah ada ta'aruf yang datang misalnya gitu, terus cari-cari kira-kira jodoh yang pas sama aku tuh siapa sih gitu. Terus pokoknya intinya kayak memprediksi atau berasumsi ya, kayaknya si X kayaknya tertarik sama aku deh, tapi kok dia nggak ta'arufin aku sih gitu. Itu kan ini ya, masih berasumsi dan prediksi, padahal balik lagi gitu konsep bahwa jodoh tuh udah diatur gitu kan. Terus kemudian Allah yang tahu yang terbaik gitu. Misalnya kita udah misal si A udah yakin banget si X bakal jadi jodohnya gitu, dengan berasumsi dari data-data yang ada gitu. Misalnya si X misalnya suka nge-like postingannya gitu misalnya, atau ada temennya dia yang bilang dia kayak tertarik deh sama kamu gitu. Nah itu kan masih tadi ya seputar hal-hal yang masih kasat mata gitu. Padahal balik lagi gitu, semua rencana di tangan Allah gitu ya. Kita nggak tahu kalau kita terlalu berpatok dan memprediksi sendiri berdasarkan usaha kita sendiri ataupun asumsi kita sendiri. Hati-hati, nanti pasti setelah itu nggak sesuai ekspektasi atau nggak terjadi sebagaimana apa yang diasumsikan, itu bakal membuat permasalahan psikologis lainnya gitu. Misalnya jadi sedih berlebihan gitu ya, terus atau gelisah berlebihan. Dan itu balik lagi, kalau hal-hal kayak gitu terjadi, kita harus ngecek lagi ketauhidan kita gitu. Kita udah sepenuhnya tauhid belum sih? Kalau kayak gitu berarti kalau masih ada hal-hal kayak gitu, kita perlu untuk ngecek lagi ketauhidan kita kayak gitu. Nah, terus juga labeling diri kita sendiri. Misalnya kita suka, mungkin ada gitu ya, kita atau mungkin orang teman lain yang misalnya, aku tuh kayaknya orangnya nggak pedean banget ya gitu. Nggak bisa deh gue kayaknya kalau misalnya disuruh presentasi, lu aja deh gitu misalnya kayak gitu ya. Nah itu kan dia udah nge-labeling kalau misalnya dirinya itu tidak mampu gitu atau tidak percaya diri. Nah ketidakpercayaan diri atau perasaan tidak mampu itu balik lagi juga, kita harus ngecek udah sepenuhnya berserah belum sama Allah gitu. Karena kalau misalnya kita udah sepenuhnya berserah, pasti kita nggak ada perasaan merasa tidak mampu atau tidak percaya diri gitu. Karena kan balik lagi ya, kita yang punya diri kita tuh Allah gitu, pasti Allah bakal bantu dan Allah mampukan kayak gitu. Terus juga biasanya orang-orang tipikal overthinking itu berpatok sama standar sosial gitu. Jadi ya ngikutin standar sosial yang ada. Misalnya oh iya kalau misalnya habis lulus tuh mesti kerja di perusahaan-perusahaan besar misalnya kayak gitu. Terus dia nggak dapet nih pekerjaan di perusahaan besar. Terus dia jadi overthinking. Padahal kan ini ya, balik lagi kepada setiap orang punya rezeki dan takdirnya masing-masing gitu ya. Terus juga kita sudah seberusaha apa gitu untuk bisa mencapai goals kita sendiri, bukan melihat dari standar sosial orang lain kayak gitu. Itu sih salah satu bentuk-bentuk tadi ya overthinking. Nah itu bisa dicek nih apakah kita atau teman-teman termasuk dari overthinker ini gitu atau bukan gitu. Tapi aku yakin sih manusia itu kan ini ya tempatnya salah dan lupa gitu. Secara di Al-Quran juga dibilang gitu, pasti pernah ngerasain salah satu di antara tanda-tanda ini gitu. Nah, itu pun juga jadi pelajaran buat kita sendiri untuk balik lagi tadi ya, untuk kembali semua kepada Allah. Pasti kesalahan kita akhirnya juga membuat kita juga belajar, yaitu ujian dari Allah supaya kita jauh lebih baik gitu. Nah, ini coba aku ini ya, dari teman-teman mungkin ada 3 orang gitu yang bisa ceritain, nggak apa-apa diceritain aja misalnya pernah overthinking apa gitu, terus kita coba petain overthinkingnya tuh karena apa dan solusinya tuh apa nih gitu. Mungkin 1 atau 2 orang itu boleh. Ayo boleh nih dari teman-teman.
Ada. Raise hand, raise hand. Kalau di chat, kalau misalnya malu nggak apa-apa. Atau apa ya, kayak ya curhat aja gitu, misalnya apa yang pernah jalani gitu, pernah selama kuliah gitu ya, atau selama pandemi ini yang overthinkingnya dirasain tuh apa gitu. Jadi aku coba ini ya, di breakdown gitu, overthinkingnya tuh karena apa gitu. Itu boleh. Yuk, siapa nih yang berani menceritakan? Boleh raise hand atau di kolom chat. Ini sekalian tanya jawab juga boleh sih di sini. Oh nih, Teh Cindy sedang mengacungkan tangannya. Mau boleh ke sini. Bisa on mic, Teh? Oh iya, Oke. terima kasih Tete sebelumnya. Terdengar ya suaranya ya? Terdengar tapi agak kecil teh. Oh, agak kecil. Nah, kalau sekarang gimana? Udah lumayan coba. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Cindy Setiawati dari Pendidikan Fisika 2019. Sebenarnya saya itu gini ya Teh. Jadi saya tuh kan ngajar di masjid ya, ngajar ngajar biasa aja gitu, ngajar di masjid. Nah, setiap hari itu selalu ada pergantian guru untuk ngajar materinya. Nah, saya tuh selalu kayak kok anak-anak tuh lebih gak pernah excited gitu ketika pelajaran saya gitu, malah excitednya ketika pelajaran kan saya tuh kebagian sejarah ya. Nah, tapi anak-anak tuh lebih excitednya tuh ketika belajar sama guru bahasa Arab nih. Jadi saya tuh ngerasa kayak oh gimana ya gitu. Jadi apa ya? Jadi nggak tenang aja gitu teh pikiran. Overthinkingnya tuh kayak gitu. Makanya sampai mikir gimana caranya biar anak-anak tuh tertarik gitu sama saya dan keadaan saya gitu. Kalau misalnya ada di masjid gitu. Tapi sampai sekarang bahkan saya belum nemu solusinya gitu teh. Oke. Dah, berarti udah ya. Oke, terima kasih banyak Teh Cindy. Ini ada dua ya. Kita dengerin dulu atau mau langsung di breakdown dulu yang punyanya Teh Cindy, cerita Teh Cindy. Boleh Teh, Mas kalian atau Udah boleh ya Teh Cindy dulu, nanti ini Teh Devani ya. ya. Yang ini setelah ini. Oke, tadi masalahnya Teh Cindy itu merasa overthinking karena merasa kayaknya anak-anak lebih tertarik ke guru yang satu lagi ya, dengan mata pelajaran yang beda. Betul bukan, Teh Cindy? Iya teh betul. Teh Cindy tuh tadi ngajar apa Teh? Punten? Ngajar bagian sejarah. Sejarah. Oke. Kalau yang satu lagi itu bahasa Arab ya? Iya betul, bahasa Arab. Oke. Nah, di situ kan berarti ada unsur overthinking karena kemudian juga di situ, tapi jadi yang menjadi catatan yang satu bahasa Arab, yang satu sejarah gitu. Kecuali kalau misalnya sama-sama sejarah gitu. Nah, ini ada konteks yang berbeda nih. Nah, itu untuk bisa cari tahu sebenarnya atau membedah overthinkingnya Teh Cindy itu, apakah pertama overthinking itu perlu untuk dibuktikan kebenarannya untuk bisa kayak bahasanya menebas si overthinking itu, karena kan overthinking itu sesuatu yang belum valid ya, sesuatu yang kita belum tahu kebenarannya. Teh Cindy itu kan belum tahu nih sebenarnya anak-anak ini apakah emang nggak tertarik sama Teh Cindy, nggak tertarik sama pelajarannya, atau bosan sama suasananya, banyak faktor-faktor lain kan gitu. Nah, itu perlu untuk dicari tahu. Nah, kalau dari case-nya Teh Cindy tadi, mungkin pertama Teh Cindy mesti cari tahu dulu nih, apakah memang anak-anak lebih suka pelajaran bahasa Arab gitu, atau daripada sejarah gitu. Pasti ada
Itu faktor pertama. Terus kemudian cari tahu gitu metode apa yang digunakan oleh teteh guru bahasa Arab tadi, sama metode apa yang dipakai oleh Teh Cindy gitu. Coba dianalisis kira-kira apa yang beda dan apa kelebihan kekurangannya gitu. Kemudian juga Teh Cindy bisa ini ya, bisa coba observasi juga gitu. Misalnya di saat Teh Cindy ngajar bahasa sejarah itu, anak-anak itu bosanan atau nggak tertariknya karena apa misalnya? Apakah ada faktor lain misalnya suasananya gitu, atau mungkin anak-anak udah capek di jam keberapa, di jam udah capek gitu misalnya, atau mungkin ada faktor lain. Pasti banyak faktor yang sampai nanti kita nemu sebenarnya faktor sebenarnya itu apa gitu. Nah, hal-hal kayak gitu kita perlu coba validasi dulu, cari kebenaran dulu, akhirnya kita bisa overcome overthinking itu. Nah, untuk juga bahasanya lebih menenangkan diri juga gitu ya dari perasaan itu, mungkin Teh Cindy bisa juga ngajak ngobrol guru yang bahasa Arab yang satu lagi gitu, sharing aja gitu pelan-pelan gitu ya, coba ngobrol aja ya kayak Teh, kalau aku gini, kalau Teteh gimana gitu. Jadi ya kan lebih enak ya kalau kita coba buat sharing sama orang yang memang kita rasa kita nggak percaya diri. Mungkin kan ada hal yang kita tidak tahu ya gitu, bisa jadi Teteh yang sana juga sebenarnya nggak percaya diri juga sama Teteh yang sejarah, kan bisa gitu ya, banyak hal yang hal-hal yang belum tahu gitu kebenarannya. Nah, selain itu juga yang terakhir itu kan tadi lebih ke ini ya, cara-cara gitu, metode-metode. Teteh bisa juga tanya langsung kepada anak-anaknya gitu. Kalau misalnya anak-anak yang nggak bisa langsung diajak ngobrol, mungkin bisa coba buat kayak permainan ini ya, di kertas gitu, post-it gitu. Misalnya apa yang dirasakan kalau diajarin sama Teh Cindy gitu. Terus anak-anaknya suruh tulis gitu. Kalau misalnya nggak berani untuk ngobrol tuh bisa juga. Nah, terakhir balik lagi sama konsep bahwa ada juga di ayat Al-Quran, cuma aku lupa ya ayat berapa, yang bilang bahwa setiap orang itu punya potensi yang berbeda-beda gitu. Dan Allah tuh udah bahasanya mengatur potensi setiap orang gitu. Dan mungkin misalnya Teh Cindy misalnya kurang di masalah metode pengajaran gitu, tapi ada yang Teh Cindy punya gitu lebih daripada teteh yang bahasa Arab gitu, pasti ada kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk bisa mengovercome itu, coba sering mengenal diri sendiri gitu, cari tahu apa kelebihan diri kita gitu, terus kemampuan kita tuh di mana, potensi kita apa. Nah, ketika kita udah berpegang sama itu yang dipegang gitu, jangan terlalu fokus kepada hal yang kurang atau negatif dari dalam diri kita gitu. Kita develop yang potensial aja gitu, jadi kita lebih bisa maksimal dalam memberikan kepada orang lain kayak gitu. Itu semoga bisa menjawab ya Teh Cindy. Iya, Teh Kira-kira udah. gimana? Terima kasih banyak, Teteh. Ya, sama-sama. Terus tadi Teh Devani ya? Ya, Teh Devani, mangga Teh Devani, langsung on mic. Bismillah, kedengaran kan? Iya. Dengar. Mau diskusi nih. Kebetulan sekarang tuh masih libur semester kan. Nah, karena libur semester ini dan ngerasa gabut banget, jadi aku tuh ikut pokoknya tiap ada kegiatan-kegiatan tuh aku berusaha untuk ikut kayak organisasi, rekrutmen kayak gitulah. Nah, aku ikutin, tapi terus aku mikir kalau misalnya mereka semua kegiatan itu satu di nanti pas kuliah, apalagi nanti semester 5 bakalan hektik. Kadang suka mikir bisa nggak ya kayak gitu, walaupun bismillah bisa, pokoknya gitu lah, kadang semangatin diri juga, tapi kadang overthinking itu tuh suka mampir juga gitu pas lagi ngelamun. Jadi apa perasaan overthinking itu emang selalu ada di tiap kondisi, atau kita tuh bisa atau nggak perlu ada overthinking seharusnya gitu. Terima kasih. Oke.
Jadi kalau tadi case-nya Teh Devani itu lebih sekarang pas liburan ngikut banyak hal ya, organisasi, komunitas, project gitu ya. Terus tapi kepikirannya nanti kalau udah masuk gitu ya, masuk semester berapa Teh? Semester 5 ya? Semester 5 harus memanajemen seperti apa gitu, takut kewalahan gitu ya. Sama terakhir tadi pertanyaan terkait apakah overthinking itu memang wajar ada gitu ya, atau emang nggak perlu overthinking gitu. Oke, sebenarnya overthinking itu bukan termasuk, ini aku jawab dulu yang pertanyaannya ya. Overthinking itu bukan termasuk gangguan atau permasalahan psikologis yang perlu penanganan khusus ya. Jadi tadi yang aku bilang overthinking itu adalah hal yang wajar dirasakan oleh setiap orang gitu dengan skala yang berbeda-beda. Nah, overthinking itu mungkin sekali dua kali terjadi gitu pada hal-hal yang memang ada suatu masalah gitu ya. Nah, tapi itu ada ini tersendiri, kriterianya sendiri. Apakah overthinking itu sampai mengganggu keseharian kita, jadi kayak kepikiran terus jadinya kayak orang stres gitu ya, orang stres gitu galau terus nggak bisa beraktivitas gitu atau apa. Terus juga itu selalu muncul sampai misalnya nggak bisa tidur atau misalnya jadinya mengganggu produktivitas gitu. Nah, itu udah termasuk hal yang harus ditangani gitu secara khusus gitu ya. Mungkin ke psikolog gitu atau masalah udah masuk jadi masalah gitulah bahasanya. Tapi kalau overthinking kayak semacam berpikir kalau misalnya ini kayak gini nggak ya gitu, ini gini nggak ya gitu, itu kan ini ya suatu yang wajar tersistem dalam pikiran kita untuk mencari solusi dari setiap masalah. Karena kan manusia itu kan luar biasa ya, Allah kasih salah satu yang paling berharga dari manusia itu kan kemampuan kognitifnya, justru kan nggak ada di hewan, nggak ada di tumbuhan gitu kan, hanya ada di manusia gitu. Dan itu adalah ini ya sistem atau proses yang memang pasti terjadi dalam pikiran manusia untuk mencoba mencari solusi atas setiap masalah yang dihadapi. Nah, sekarang kalau masalah tadi case-nya seperti yang tadi Teh Devani gitu kan, berarti masalahnya ada di nanti tak ada perasaan takut ya, ada perasaan takut, kewalahan di saat di semester itu, dan juga pikiran bahwa tidak mampu gitu untuk bisa mengatasi itu gitu kan, berarti ada dua kondisi nih. Nah, sebenarnya itu balik lagi kepada kemampuan memutuskan suatu hal ya. Jadi kayak itu bisa jadi plusnya jadi pembelajaran gitu ya buat Teh Devani nanti nextnya kalau misalnya ada suatu tawaran kegiatan atau tawaran apapun gitu ya, itu perlu lebih mindful dalam memilih gitu. Apakah si pilihan ini berdampak untuk goals aku ke depan gitu, dan apakah ini prioritas banget di kondisi sekarang. Jadi analisisnya lebih tajam gitu, lebih detail ya gitu. Apakah nanti kalau misalnya XYZ akan bisa mempengaruhi keadaan nextnya gitu. Nah, itu perlu dipikirin sebelum akhirnya impulsif atau spontan gitu untuk langsung memilih keputusan itu. Nah, itu kan jadi pembelajaran. Jadi nggak ada yang salah sih gitu. Jadi kayak jadikan itu pembelajaran aja, kemudian juga berani ambil keputusan. Jadi kalau misalnya dirasa memang tadi ya balik lagi mengenal diri sendiri itu penting banget gitu. Misalnya kemampuan kita mengatur waktu itu kan juga termasuk skill yang kita perlu ketahui apakah kita mampu atau enggak gitu. Nah, itu dicek lagi Teh Devani apakah bisa nih dengan beberapa amanah yang ada gitu, nanti di semester ini akan bisa terhandle atau enggak. Nah, setelah dicek
jujur gitu, jujur sama diri sendiri gitu. Kadang-kadang tuh manusia itu paling susah jujur sama diri sendiri gitu. Bisa jadi faktor X-nya karena misalnya kepikiran orang lain nanti bilang apa ke gue gitu, atau misalnya oh kok gue payah banget sih, misalnya standar sosialnya gini si X aja bisa gitu kan, tapi balik lagi ya setiap orang beda-beda gitu dan kondisinya gak akan sama gitu ya. Nah itu perlu untuk jujur. Kalau misalnya udah nemu kejujuran yang paling benar-benar jujur gitu ya dari diri kita sendiri, berani untuk memutuskan gitu. Oke, kalau misalnya dirasa mampunya cuma segitu, misalnya 1 atau 2 amanah itu ditolerir gitu, dikomunikasikan. Kayaknya aku semester 5 misalnya mau fokus ke skripsi gitu untuk kedepannya, untuk ini apakah ini win-win solution gitulah jadinya itu. Jadi kayak problem solvingnya gimana kayak gitu. Jadi itu sih kalau menurut aku yang jadi masalah Teh Devani itu wajar gitu. Itu adalah naluri untuk menyelesaikan masalah gitu ya, solusi dari pikiran. Nah, tinggal gimana tadi kita jujur sama diri sendiri dan petain ya kemampuan kita tuh segimana gitu dalam konteks itu. Nah, nanti baru langsung ambil keputusan gitu, dan harus ini juga berani sama resiko yang ada gitu sih menurut aku. Terjawab gak? Terjawab Teh. Sama ini satu lagi boleh nggak? Jadi kalau misalnya boleh. apa itu tuh termasuk FOMO nggak sih Teh? Fear of missing out. Iya. Oh iya. Ini ya, ngikut segala kegiatan. FOMO itu juga ini ya, jadi masalah yang psikologis yang cukup sering terjadi di masa online sekarang gitu ya, karena semuanya kan basisnya online ya gitu, digital semua. Nah itu jadi menurut aku bisa jadi FOMO, bisa belum tentu juga FOMO gitu. Tergantung sama intensi atau niatan kita sebenarnya dari pilihan yang kita ambil. Kalau misalnya emang apa yang dilakukan Devani gitu ya, spontanitas gitu ya, tanpa pikir panjang atau tanpa ada tujuan, bisa jadi itu FOMO. Tapi kalau memang ada tujuan walaupun sedikit gitu ya, walaupun hanya secuil, bisa jadi itu belum tentu FOMO gitu. FOMO itu kan lebih kayak apa ya, kayak kita melakukan sesuatu berulang tapi kita tuh kayak unconscious gitu, tanpa sadar gitu loh, spontanitas terus gitu. Jadi kayak ketakutan itu tuh karena terlalu banyak ini ya, maksudnya kayak jadi terkontrol oleh sistem gitu, gimana ya, kayak jadi kita nggak sadar sama diri kita sendiri gitu, jadi terlalu ngikutin arus gitu lah, itu sih. Yep, Teh, makasih. Ya, sama-sama. Ini udah ada yang langsung nanya. Oke. Ini mau langsung ke pertanyaan jawab yang ada di chat atau gimana nih? Boleh Teh, untuk materinya apa ada tambahan lagi nggak Teh? Oke. Ada video. Nanti ada ini sih contoh yang aku kasih. Nanti aku jawab terakhir aja kali ya. Bentar ya ini. Oke. Yang di chat tahan dulu. Oke. Nah ini kalau di psikologi secara umum ada beberapa jenis-jenis sebenarnya, jenis-jenis yang menyebabkan overthinking. Pertama, nggak kelihatan ya? Nih, pertama ada filtering. Jadi kalau orang filtering itu dia fokusnya ke yang negatif terus. Jadi mengignore yang positif gitu, kayak terlalu banyak memikirkan asumsi negatif yang belum tentu pasti gitu. Dia belum tahu cari kebenarannya. Terus kemudian polarized thinking itu dia cuma orangnya tuh kayak ini banget ya, kayak kalau iya kalau enggak gitu, atau enggak dicari tahu secara detail. Kayak misalnya terlalu kekeh gitu, gue tuh misalnya gimana ya, gue tuh nggak bisa gitu, misalnya gue tuh nggak bisa, dibilang nggak bisa gitu, tapi padahal dia nggak tahu, dia belum observasi dirinya tuh dia mampu
di yang mana gitu, misalnya kayak gitu. Dia terlalu kekeh gitu. Terus juga ini kontrol fallacies, jadi kayak terlalu berasumsi sama orang lain ya. Jadi orang lain misalnya bilang apa tentang dirinya, dia tuh berpegangnya sama itu, atau enggak dia sering blaming dirinya sendiri gitu. Jadi kayak apa sih, kayak ini ya, ngerendahin dirinya sendiri. Nah kayak gitu-gitu terlalu dipikirin. Terus ini fallacy of fairness, jadi kayak berasumsinya itu kayak kehidupan tuh harus adil, jadi kayak harus apa ya, kalau X ya X gitu, kalau Z ya Z gitu, kayak apa ya, kayak nggak menerima kontrol, atau nggak nerima ini ya, nggak nerima faktor yang tak terduga terjadi, kayak gitu gitulah gitu. Terus kalau over generalization ya, dia misalnya ada satu pengalaman yang dia alamin jelek nih, pengalaman jelek, ya udah dia berpegangnya sama pengalaman jelek itu terus gitu. Jadinya ya udah gitu, nggak akan mau coba lagi, padahal belum tentu gitu kan, bisa jadi ada faktor X dari pengalaman yang jelek itu yang bikin dia jadi seperti itu gitu. Jadi nggak mau nyoba. Terus emotional reasoning gitu, kayak kalau dia terlalu berpegang sama perasaannya sendiri. Kalau misalnya aku ngerasanya cemas kayak gini, itu tuh bakal terjadi sesuatu yang nggak baik gitu misalnya. Nah itu dia terlalu berpegang sama perasaannya sendiri gitu. Terus fallacy of change itu jadi berekspektasi sama orang lain ya, kayak misalnya dia gregetan sama temennya di kelompoknya yang misalnya nggak ngerjain tugas, tapi ya udah dia gregetan aja, berekspektasi kalau dia bakal ngerjain, kan jadi overthinking tuh, nggak cari solusinya gimana gitu. Terus tadi prinsip Schultz yang selalu dihadirkan dalam dirinya gitu, jadi kayak harusnya tuh gini-gini gitu, orang tuh kebanyakan tuh gini-gini, lu tuh harusnya gini-gini kayak gitu misalnya. Jadi selalu ngejudge-nya seharusnya gitu. Terus catastrophizing itu jadi terlalu mikirin worst skenario, jadi kayak kemungkinan terburuk yang selalu dipikirin. Itu tuh udah parah sih ya, kalau misalnya orang udah sampai kepikiran yang ini terus kan jadinya susah untuk jadi ambil positif dari kejadian kayak gitu kan. Misalnya kayak pandemi gitu, ya udah kalau misalnya kayak nggak, kayak gimana ya, worst case tuh kayak nanti kalau misalnya aku gini-gini nanti bakal meninggal misalnya, terus tapi nggak ada usaha sama sekali kayak gitu misalnya itu ya, jadi kemungkinan terburuk. Terus even reward fallacy itu ini terlalu mengandalkan pengorbanan dirinya atau ikhtiar dirinya sendiri ya gitu, padahal gue tuh udah ngelakuin ini gitu misalnya, tapi kenapa sih harus ini gitu, kayak gitu. Itu kan jadi overthinking juga tuh, kalau misalnya usahanya gagal, harus ada reward dari usahanya lah. Kalau usahanya gagal bisa overthinking. Terus always being right, jadi kalau dia melakukan kesalahan jadi dia nggak terima gitu, atau orang lain melakukan kesalahan dia nggak terima gitu. Kayak nggak boleh gagal gitu lah, tipikal orang yang ada kan ya, mungkin orang yang kayak gini nggak mau gagal dan nggak boleh gagal gitu. Terus ya intinya seperti itu ya, contoh penyebab overthinking tuh nggak jauh-jauh dari itu gitu. Ini ada video nanti mungkin ya, kayaknya lebih baik ditonton sendiri sih, tapi intinya yang diucapkan oleh Ustadz Muhammad Ali itu di sini adalah ini ya, balik lagi ya, kalau kita udah nemuin inner peace, yang mana itu inner peace itu didapat dari tadi ya, bergantung sama Allah gitu ya, tawakal kayak gitu-gitu, terus ridho, itu insya Allah segala kemungkinan masalah yang terjadi itu akan lebih bisa dihadapi dengan tenang dan langsung kayak ini ya, ketemu gitu solusinya gitu. Nah, kalau di Islam sendiri itu menawarkan solusi self help ya, gitu ya.
dari apa yang sebenarnya udah Islam ajarkan dan tuntunkan kepada kita. Salah satunya lewat sholat gitu. Sholat 5 kali sehari gitu ya. Di hari itu kan pasti selalu ada mungkin kemungkinan yang terjadi gitu ya. Pikiran kita kan nggak pernah berhenti gitu. Nah dari sholat itu adalah jeda gitu, istirahat kita dari segala pikiran duniawi gitu ya. Nah di situ adalah titik jeda kita untuk lebih memproses lagi apakah semuanya ini dilakukan karena Allah gitu, apakah sudah sepenuhnya percaya sama Allah kayak gitu. Nah terus juga Islam juga udah ngajarin kita untuk tawakal gitu ya, konsep tawakal untuk hanya bergantung sama Allah setelah berikhtiar maksimal gitu ya, menyerahkan seluruhnya. Terus ridho tuh benar-benar di tahapan menerima. Jadi yang aku pernah baca, kalau orang udah ridho itu tawakal, terus husnuzon, ikhlas tuh udah gampang sama mereka. Jadi ridho tuh udah tahapan cukup tinggi ya level keimanannya gitu ya, ridho tuh. Jadi kayak menerima segala takdir ketetapan dari Allah dengan iman gitu, dengan tauhid. Terus husnuzon juga ya, husnuzon itu pertama dari Allah, kita husnuzon sama Allah, akhirnya memudahkan kita husnuzon sama diri sendiri dan orang lain. Nah itu juga salah satu cara untuk mengurangi overthinking ya gitu. Kalau kita husnuzon, insya Allah lebih bisa melihat segala sesuatu lebih positif ya gitu, jadi nggak ke arah negatif dan yakin sama rahmat dari Allah, pertolongan dari Allah gitu. Jadi insya Allah nggak bakal ini ya terlalu mengganggu gitu overthinkingnya gitu. Nah ini sebenarnya ada contoh-contoh tools yang biasanya dipakai ya di dalam dunia psikologi. Jadi kalau di psikologi itu ada terapi namanya cognitive behavior therapy. Itu biasanya dipakai sama mungkin orang-orang yang stres atau depresi atau mengalami kecemasan gitu ya. Nah, cognitive behavior itu jadi merestrukturisasi atau mengubah cara berpikir mereka. Nah, akhirnya itu dari mengubah cara berpikir tuh bisa berdampak kemana-mana gitu. Dari bisa mengubah perasaan dia, emosi dia, terus perilaku dia, kayak gitu. Nah, cara untuk mengubah itu adalah dengan memverbalkannya atau menuliskannya. Jadi kita nulisin situasi yang terjadi itu apa gitu, masalah yang dihadapi apa, terus pikiran yang muncul dalam pikiran kita tuh apa, ditulisin tuh, emosi yang kita rasain tuh apa. Nah itu di situ kita coba skalain kepercayaan kita sama apa yang kita pikirin tuh berapa persen gitu. Kalau misalnya masih 50% ragu-ragu, berarti kita mesti cari nih bukti untuk memvalidasi pikiran kita gitu. Terus perasaan kita muncul ya tuh misalnya galau gitu atau gelisah, seberapa kuat gitu. Kalau misalnya kuat banget berarti harus segera dicari solusinya gitu, atau bukti bahwa apa yang kita pikirin itu memang benar atau belum tentu benar gitu. Biasanya kalau kita udah tahu kepastiannya, kita jadi lebih tensinya lebih rendah nih gitu, jadi nggak terlalu galau kayak gitu, jadi makin sedikit persentasenya gitu. Nah makanya di sini ada kolom evidence, itu bukti yang mendukung apa yang kita pikirin sama bukti yang bukti yang ini ya melawan dari lawanan dari apa yang kita pikirin gitu. Jadi harus ada dua sisi, lebih objektif gitu pikirannya. Nah setelah kita udah ngumpulin data, kita akhirnya bisa ngubah cara berpikir kita gitu. Alternatifnya tuh seperti apa gitu, apa yang kita pikirin akhirnya kita berubah tuh, yang tadinya misalnya nggak overthinking sama kemampuan dirinya sendiri, akhirnya setelah melakukan tadi yang cara tadi jadinya lebih bisa, oh ternyata aku harus aku tuh seperti itu karena bla bla bla, kalau kayak gitu aku harus kayak gitu. Jadi lebih bisa tahu action plan-nya tuh seperti apa gitu. Itu sih, ini juga contoh yang sama. Mungkin itu kalau dari aku ya. Bisa langsung aja tadi ya, lebih ke diskusi atau tanya jawab aja gitu. Oke Teh, terima kasih Teh materinya. Ya udah ini ya, semoga udah cukup paham gitu ya. Ya,
Bisa menjawab banget sih teh. Aku juga asalnya bingung kan, ternyata emang ada yang salah gitu kan. Sampai jadi overthinking kan ya teh. Nah, di sini udah banyak teman-teman yang bertanya nih ya. Cukup panjang juga. Jadi langsung aja ke pertanyaan pertama ya teh. Yasmin bacain dari teh Reza Arif Febiani. Izin bertanya teh, di sini aku takut melakukan sesuatu juga. Ditambah lagi kuliah online ya teh. Sering kepikiran gimana nanti kalau offline nggak bisa mengejar pelajaran, takut juga nggak punya teman kalau offline karena pindahan juga. Nah, gimana teh nih sama teh Reza nih buat teh Reza? Tereza berarti baru kuliah offline, baru kuliah online maba 2020 atau 2019 gitu. Itu doang. Boleh teh Reza. Oh, Maba. namanya. Oh, maba. Ini berarti kalau 2020 tuh 2 semester ya? Udah 2 semester ya? Oke. Ya, kalau menurut aku ya, dari apa yang dipanggil siapa, Reza atau siapa ya, Reza pikirkan itu adalah sesuatu yang wajar di masa sekarang gitu ya. Mungkin gak hanya Reza aja yang ngerasain ini gitu ya, karena perasaan takut gitu ya, pertama kuliah online udah dari maba gitu kan, nggak pernah ngerasain offline sama sekali gitu, nggak tahu rasanya kuliah, terus ketemu dosen gimana, terus teman-teman secara langsung tuh seperti apa juga. Nah, tapi di sini kita coba takut melakukan sesuatu. Melakukan sesuatunya tuh gimana nih maksudnya? Mungkin bisa dijelasin. Terus kemudian faktornya juga dari kuliah online ya, terbiasa karena kuliah online. Terus kepikiran juga kalau nanti offline gak bisa ngejar pelajaran dan juga takut gak punya teman ya kalau offline gitu. Ya ada beberapa ketakutan. Pertama, dari Reza sendiri perlu untuk ini ya, kembali menekankan kepada diri Reza sendiri bahwa apa yang dialami oleh Reza, apa yang dirasakan oleh Reza itu nggak cuma Reza sendiri gitu. Ini dialami oleh orang lain, semua angkatan 2020, dan aku yakin tadi ya bahwa mereka juga memiliki kemungkinan punya perasaan dan pikiran seperti itu. Nah, untuk bisa menghandle atau mengovercome itu, pertama tadi ya, nanti kalau offline nggak bisa ngejar pelajaran. Nah, sebenarnya apa yang jadi ritme di online itu kurang lebih sama ya, tapi bedanya cuma kalau offline itu kan tatap muka gitu ya, ketemu dosen, dan mungkin kalau lecturing itu lebih bisa masuk ya, maksudnya kalau online tuh kan ya udah gitu kan, atau enggak biasanya dosen lebih banyak kasih tugas justru di online. Kalau menurut aku sih dengan terbiasa dengan kondisi online gitu ya, entah mungkin nggak tahu ya apakah online lebih banyak dikasih tugas atau dosennya cuma ngejelasinnya dikit gimana, itu udah termasuk bentuk adaptasi sebenarnya untuk bisa nanti beradaptasi di dunia offline gitu. Mungkin bahkan kayaknya tantangannya jauh lebih tinggi gitu kalau online, kalau menurut aku gitu ya. Kalau offline mungkin akan lebih mudah dengan bertemu sama teman-teman, dibantu kerjasama gitu kan, biasanya kerja kelompok gitu, terus nugas bareng gitu kan, lebih enak juga. Atau mungkin bisa enak juga nanya ke dosennya atau ke kakak kelas gitu ya, bisa nanya kalau tugas yang ini dulu kayak gimana, itu bisa lebih itu. Jadi online itu adalah level up dari kuliah offline sebenarnya kalau menurut aku gitu. Jadi jangan takut gitu nanti nggak bisa ngejar pelajaran saat offline. Justru insya Allah dengan adaptasi online-nya sekarang itu bisa juga mempermudah adaptasi nanti kuliah offline, karena kan online itu kan lebih ke ini ya, kayak belajar sendiri, ngerjain tugas sendiri, walaupun bisa ya tetap bareng teman-teman gitu di Zoom atau Google Meet, tapi jadinya yang di apa ya, di kekuatannya tuh ada di diri sendiri kan, kontrolnya di diri sendiri. Nah,
justru itu gitu yang jadi pegangan gitu. Nanti kalau offline malah lebih bisa terbantu sama orang lain sebenarnya gitu. Nah dengan online ini insya Allah justru bisa jadi pegangan supaya nanti pas offline jauh lebih bisa melakukannya sendiri gitu, mandiri gitu ya. Itu sih, jadi nggak usah takut gitu. Perasaan-perasaan itu mungkin terjadi karena belum pasti, belum tahu, belum pernah ngerasain offline gimana gitu. Jadi kan belum ada kebenarannya gitu ya yang pernah dirasakan. Jadi wajar ada perasaan itu. Terus takut gak punya teman gitu. Nah mungkin kalau ini terkait gak punya teman ya, aku nggak tahu sih, mungkin nanti Reza bisa coba ini ya, coba tanya ke diri sendiri gitu, takut nggak punya teman saat offline itu apakah karena sekarang online ini Reza nggak pernah intensitas interaksi secara intens kah sama teman-teman online-nya, atau ada persepsi tersendiri sama teman-teman di angkatan online ini atau gimana gitu, mesti dicari tahu dulu gitu. Karena balik lagi sih, online itu kan kita nggak bisa sepenuhnya tahu ya orang itu gimana gitu ya. Teman-teman kita mungkin cuma ngerjain tugas udah gitu ya, kerja kelompok bareng terus ngelihat di layar gitu ya. Nah tapi kalau langsung kan kita lebih bisa tahu mereka gimana ya gitu. Jadi coba ini sih menurut aku, coba sekarang gitu ya, modalnya itu di online sekarang adalah cari teman gitu ya, cari teman yang kayaknya sefrekuensi gitu ya, mungkin ngelihat dari Instagram mereka gitu ya. Kalau sekarang kan modelnya gitu ya, dengan dunia online segini nggak bisa langsung. Coba cari orang tuh, si temen ini tuh seperti apa, baru nanti coba PDKT-in temennya gitu. Misalnya kamu udah ngerjain tugas ini belum? Nggak ada. Terus apa dia tuh gimana, apakah ada kesulitan juga pas kuliah kayak gitu. Coba ini sih, kalau lebih nyaman misalnya via chat gitu nggak apa-apa, via chat gitu. Coba ada usaha dulu, karena biasanya overthinking itu muncul ketika tadi ya belum ada kebenarannya atau kita belum melakukan sesuatu itu gitu. Nah nanti biasanya kalau udah misalnya ketemu langsung offline, bisa lebih mudah gitu ya nge-reach temennya itu, walaupun cuma satu misalnya temennya gitu. Temen tuh kalau semakin dewasa nggak perlu banyak-banyak kok, asli deh. Cuma satu cukup, asalkan kita nyaman, terus kita percaya sama dia gitu ya, sefrekuensi, itu insya Allah bisa bikin kita bertahan gitu. Jadi jangan takut gitu, nggak punya teman. Pasti ada mungkin satu atau dua yang sefrekuensi. Karena nanti setelah lulus pun kemungkinan besar teman-teman kuliah juga punya dunianya masing-masing. Aku ngerasain gitu ya. Dan mungkin hanya ada satu dua orang teman kuliah yang bertahan sama kita gitu. Jadi jangan takut sih, sama aku. Itu. Oke, nah udah ya. Semoga dari yang Reza ini terjawab. Udah terjawab belum, Reza? Gimana nih Teh Reza? Apakah terjawab? Emang ya, Maba 20 ini paling beda. Online dari awal. Iya, Dijawab. Terima kasih. nggak ngerasain sama sekali. Oke, alhamdulillah. Oke, sekarang mungkin pertanyaan Semangat ya selanjutnya. Teh Reza. Iya, semangat. Insya Allah bisa kok. Nah, Teh, di sini ada pertanyaan selanjutnya, tapi ini ada dari Teteh Anonim nih kayaknya. Nah, aku coba bacain ya Teh. Aku sering dengar katanya kalau orang tua yang bercerai dalam artian rumah tangganya kurang harmonis. Nah, pasti nanti keturunannya akan ada yang mengalami hal itu pula. Hal-hal yang kayak gini bisa bikin anak jadi trauma dan overthinking yang besar. Nah, tapi kemarin kata Teteh Anonim ini juga habis nonton sharing dari Kak Nadira Arini katanya, bahwa hal itu sebenarnya bisa diatasi kalau misalkan sudah ketemu benang merahnya dan kita terus berpositif thinking bahwa hal itu nggak akan kejadian pada keturunan-keturunan selanjutnya. Nah, kadang kita udah coba buat positive thinking ya, Teh. Tapi itu pendapat yang pertama tadi benar-benar kayak melekat banget gitu ya di ingatan kita. Dari Kak Afifah, mungkin ada saran nggak nih, Teh? Gimana menghilangkan
pikiran kuat tadi gitu? Boleh dijawab. Pikiran ini ya berarti negatif terkait pengalaman masa lalu gitu ya dari orang tua yang bercerai ya. Oke. Tadi yang dibilang Teh Nadira itu kan kalau seingat aku memang ini juga ya tulisan-tulisan atau kajian-kajiannya memang lebih fokus ke luka masa lalu gitu ya. Terus juga gimana tumbuh dari luka kayak gitu. Itu benar banget yang apa dibilang Teh Nadira. Selain itu mungkin kalau dari aku, jadi aku sendiri ya, pengalaman aku sendiri, aku punya teman-teman dekat banget sahabat aku yang juga mengalami hal yang sama gitu ya. Dan dia sampai sekarang juga punya perasaan seperti itu, pikiran seperti itu menurut aku bukan suatu hal yang apa ya kayak perlu dikhawatirkan. Jadi wajar dia merasakan seperti itu gitu, karena apa yang dia alami itu pasti cukup berat ya gitu. Dan pasti Allah juga memberikan itu setiap orang tuh kan beda ya, pasti karena kita percaya kita mampu melewatinya gitu. Nah balik lagi kita harus bermindset gitu ya. Tadi kalau misalnya aku lihat dari cerita tadi mungkin overthinkingnya atau perasaan atau pikiran itu muncul karena terfokus sama yang tadi aku tunjukin tuh, ada yang satu pengalaman buruk terus selalu diingat gitu ya. Ya itu ada ya tadi jenisnya. Nah itu bisa mungkin bisa jadi faktor munculnya perasaan itu. Nah untuk bisa mengovercome itu tadi yang aku bilang bahwa setiap orang itu punya kisah yang berbeda, bahkan orang tua kita sendiri gitu ya, keluarga kita sendiri gitu. Dan balik lagi gitu, kita perlu untuk memutus mata rantai ya. Jadi bahasanya walaupun misalnya orang tua kita misalnya bercerai gitu ya, terus kita melihat bagaimana prosesnya, terus kita tumbuh dari luka bersama itu gitu ya, kita harus putus mata rantainya. Dalam artian memutus mata rantai itu dengan cara kita cari tahu ya apa yang menyebabkan orang tua kita misalnya bercerai, cari tahu sendiri gitu, berpikir, kita gunain segala komponen yang ada dalam diri kita yang Allah kasih ya, pikiran, perasaan, perilaku untuk mencari solusi gitu ya. Terus kemudian kita cari tahu lagi apa yang kita rasakan selama kita tahu gitu ya orang tua kita bercerai gitu, apa dampak yang terjadi dalam diri kita, kayak dibuat apa ya, semacam mind map gitu loh perjalanan itu sampai akhirnya kita berdamai dengan itu ya. Kita tadi kan kalau kata Teh Nadira gitu, benang merahnya harus ditemukan dulu ya. Kita harus tahu apa yang terdampak ke dalam diri kita karena kejadian itu. Kejadian itu terjadi karena apa gitu. Terus berulang sampai akhirnya kita nemuin jawabannya, itu jauh lebih bisa bahasanya melangkah lebih maju gitu. Karena kalau kita nggak cari tahu gitu ya, atau nggak cuma stuck gitu ya, itu bakal lebih sulit gitu untuk bisa melepas atau berdamai dengan kejadian-kejadian di masa lalu gitu. Terus kemudian juga ini ya, kita perlu juga mengingat bahwa Allah itu tadi ya udah mengatur setiap orang tuh punya jalan yang berbeda-beda gitu ya. Kita juga akan pasti berbeda jalannya sama orang tua kita, asalkan kita percaya ya sama Allah dan percaya sama diri kita sendiri. Kemudian kita juga harus bahasanya menebas gitu ya, menebas ketakutan itu dengan memperkuat ketauhidan kita gitu, karena tauhid itu tuh kayak solusi dari beragam masalah sebenarnya gitu. Ketika kita punya ketauhidan yang kuat, insya Allah kita nggak akan ragu, kita nggak akan takut gitu ya sama apa yang akan terjadi nanti gitu, karena kita udah menggantungkan semuanya kepada Allah. Kemudian juga kalau yang saya ingat aku berdasarkan penelitian itu adalah hal yang tadi aku bilang wajar ya, ada perasaan seperti itu atau pikiran yang muncul dari anak yang misalnya orang tuanya bercerai. Itu berdasarkan penelitian itu memang seperti itu gitu. Bahasanya sebab akibat gitu ya, akibatnya tuh seperti itu ke anak. Nah tinggal kitanya seperti apa gitu dalam
memandang hal yang sudah lalu gitu ya, berlalu, dan kita memandang ke depan, dan juga kita nggak mengulangi kesalahan yang sama. Makanya tadi notes yang aku tekankan adalah cari tahu sebenarnya apa yang menyebabkan orang tua kita bercerai, dan apa ketakutan kita, apa yang terdampak dalam diri kita, dan akhirnya kita bisa nemuin nih jalurnya gitu, jalur untuk maju ke depan, berdamai sama apa yang terjadi, dan tidak melakukan kesalahan yang sama gitu, atau tidak mendapatkan peristiwa yang sama kayak gitu. Jadi perlu untuk growing dari situ gitu. Insya Allah setiap kejadian walaupun itu buruk gitu ya, itu bakal jadi anugerah sebenarnya kalau kita bisa memaknai itu lebih dalam dan juga bisa mengatasi itu gitu sih. Semoga menjawab. Semoga menjawab ya. Itu juga itu ya Teh, kayak mengalihkan, kan tadi kata Teteh kalau overthinking ini juga kayak terfokus dengan hal yang negatif aja ya Teh, berasumsi dengan negatif aja. Jadi harus menebas itu semua ya Teh, berkembang gitu ya Teh. Betul, mencoba sih kayak misalnya biasanya sih kebanyakan beberapa yang aku tahu juga ya dari penelitian atau juga yang orang tuanya bercerai itu lebih punya perasaan overthinking di ini ya, kepercayaan misalnya terhadap lawan jenis, atau mungkin ketakutan menikah kayak gitu, atau hal-hal yang ke arah ke sana gitu. Nah, untuk bisa mengovercome itu kita harus belajar bertumbuh, karena itu tadi ya, harus cari tahu dulu tadi kan apa masalahnya, kemudian juga coba untuk misalnya belajar ilmu pranikah dari sekarang gitu, atau mungkin cari tahu sebenarnya perbedaan antara perempuan dan laki-laki itu seperti apa gitu ya. Kayak ini sih, kayak antisipasi ya, semakin kita punya antisipasi yang baik itu bisa mengurangi overthinking sih kalau menurut aku. Dan mungkin bisa sharing juga sama orang-orang lain gitu ya, banyak juga yang misalnya broken home tuh tumbuh jadi luar biasa gitu ya, jadi lebih tangguh gitu, bisa belajar dari mereka kayak gitu. Itu sih. Oke Teh, mungkin langsung dilanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya Teh. Dari Teh Anissa nih, perkenalkan nama saya Teh Anissa Nur Halimah dari Pendidikan IPS Angkatan 20 juga nih. Sebenarnya keresahan yang sama ya. Nih, kalau saya pribadi yang sering melintas di pikiran saya ketika overthinking adalah takutan akan masa depan. Masa depan, rasanya semua hal bikin saya takut kalau nanti nggak punya temen, takut kalau nggak bisa membahagiakan orang tua, takut nggak bisa survive, takut semuanya gagal, takut orang lain memandang saya negatif, dan ketakutan lainnya Teh. Nah, seringkali ketakutan yang dipikirkan ini bikin takut buat melangkah, buat mencoba suatu hal baru, takut melakukan sesuatu juga, ditambah lagi kuliah online. Nah, ini sama juga mengaran dan teman-teman kalau offline gitu kan. Terus ada tambahannya juga. Nah, ini ada dampaknya ternyata ya, izin tambahannya overthinking yang saya alami ternyata sering kali jadi nangis sendiri gitu ya dalam jangka waktu yang lumayan lama. Terus overthinkingnya sering kali datang tiba-tiba dan merembet ke pemikiran lainnya. Mangatnya boleh langsung dijawab. Oke, ini Anissa ya. Oke, nah kalau ngelihat dari penjelasan Teh Anissa ya, ini mungkin udah overthinkingnya udah jadi masalah ya, bukan jadi hal yang wajar, karena tadi dijelaskan di sini juga bahwa udah ada ini ya, efek lain gitu, misalnya nangis sendirian dalam jangka waktu yang lama, lumayan lama, kemudian juga ini ya, merembet ya, bercabang ya. Nah itu, nah kalau dari aku sendiri gitu ya, hal-hal seperti ini gitu ya, mungkin perlu untuk punya teman gitu ya, atau punya sahabat yang jadi tempat berbagi gitu ya. Intinya jangan disimpan sendirian,
Kenapa? Karena udah di masa sekarang online semua gitu ya. Terus juga intinya kayak apa ya, informasi tuh load gitu loh, kayak bikin kita stres juga gitu. Mungkin tugas-tugas kuliah terlalu banyak atau gimana gitu ya. Terus ditambah ketakutan-ketakutan lainnya. Terlebih manusia itu kan fitrahnya ini ya, sosial ya, manusia sosial gitu. Dengan keadaan sekarang sulit gitu ya, cukup sulit gitu untuk bisa memaksimalkan interaksi sosial juga sebenarnya gitu. Dan kadang-kadang karena dan mungkin jadinya malah terbiasa ya, jadi kayak memaklumkan, kayak misalnya oh kayaknya si itu sibuk deh, misalnya temennya sibuk gitu, terus gak tahu juga gimana mereka jadinya nggak jadi cerita kayak gitu. Banyak juga tuh yang kayak gitu ya di masa sekarang, jadinya disimpan sendiri gitu karena nggak tahu keadaan orang lain gimana. Pertama sih coba Anissa gitu ya, cari sahabat gitu atau cari teman, tempat berbagi gitu ya, untuk setidaknya walaupun misalnya dia sibuk gitu, sama-sama sibuk, tumpahin aja. Jadi ketika misalnya sekali spontan ngerasain itu, tumpahin gitu, jangan sampai dipendam sendiri, karena nantinya itu akan kayak bom waktu yang meledak gitu bahasanya. Semakin kita pendam gitu ya, semakin kita terus-terusan overthinking dan gak tumpahkan, itu bakal berdampak ke psikis kita juga sebenarnya itu. Terus kedua, mungkin tadi yang dialami Teh Reza juga sama juga oleh Teh Anissa gitu ya, juga harus jadi mindset bahwa apa yang dialami Teh Anissa itu juga dialami loh oleh orang lain ternyata gitu, bahkan di satu forum yang sama nih. Dan kondisi atau situasinya sama gitu, sama-sama angkatan 20 gitu. Banyak yang ngerasain hal yang sama. Nah, jadi di mindset bahwa Teh Anissa tuh nggak sendiri gitu merasakan ini gitu. Dan itu tadi ya, makanya harus cari teman, cari sahabat yang bisa berbagi terkait hal ini supaya lebih meringankan gitu. Terus kemudian perasaan-perasaan takut akan masa depan gitu ya, memang semuanya nggak pasti banget sekarang gitu ya, pandemi ini gitu ya. Terus nanti bakal gimana sih setelah lulus kuliah gitu ya. Terus gak bisa survive kalau misalnya nanti online dan lain-lain gitu ya. Itu kan memang sesuatu yang belum pasti gitu ya. Terus juga hal yang memang belum dialamin juga gitu ya, karena belum pernah ngerasain kuliah offline juga gitu ya. Angkatan 2020 ini memang spesial gitu ya kondisinya gitu. Aku yakin banyak juga gitu ya yang ngerasain ini, mungkin gak diungkapin gitu ya, atau dipendam sendiri gitu. Dan akhirnya berdampak juga ke persepsi dia terhadap dirinya sendiri gitu, atau terhadap masa depan. Itu kemudian juga sesuatu ini kan gak pasti ya, balik lagi gitu ya, harus terus menebalkan keimanan gitu ya, bahwa kita harus percaya gitu bahwa Allah yang akan bantu kita gitu ya, Allah yang bakal ngasih jalan buat kita, dan setiap orang udah ada jalannya masing-masing, kita hanya bisa berusaha gitu ya. Jadi menurut aku apa yang bisa dilakukan sekarang adalah salah satu yang teknis itu tadi ya, coba Teh Anissa gunain tools yang tadi aku contohin. Aku juga nitip juga ke Zahra kalau nggak salah ya, itu bisa dipakai. Jadi tulisin setiap kali ada pikiran negatif yang datang, terus kemudian kerjain aja gitu worksheet di situ. Nah, biasain jadiin habit, insya Allah itu bisa mempermudah mengeluarkan ya apa yang kita pikirin, dan merestrukturisasi ya, kayak mengubah apa yang kita pikirin dengan lebih mudah. Karena kalau nggak ditulis biasanya mendep di pikiran, terus kita kebawa jadi bercabang kemana-mana gitu. Itu bisa mempermudah juga, itu salah satu tools. Kemudian tadi cari teman. Ketiga, tadi ya mindset bahwa yang mengalami ini nggak hanya Anissa gitu ya, juga banyak orang lain yang mengalami hal yang sama. Itu bisa bikin Anissa merasa oh iya aku nggak sendiri gitu ngerasain ini gitu. Takutnya tuh bareng-bareng gitu. Terus kemudian
ini ya, balik lagi ya, semua itu nggak pasti gitu ya di masa sekarang. Jadi apa ya, balik lagi kepada Allah lagi sih menurut aku gitu ya, bahwa harus serahin semua kepada Allah, curhatin semua sama Allah apa yang dirasakan resah, sekaligus coba Anissa ini ya, sering ini juga ya, sering kayak breakdown, gimana ya, kayak self talk gitu. Jadi kalau aku tipikal orang yang suka self talk, kayak misalnya nanya ke diri kita sendiri gitu, apa sih yang kamu inginkan setelah ini gitu, atau apa yang jadi kelebihan aku, kekurangan aku di mana gitu, terus apa yang jadi kekhawatiran terbesar aku gitu, sampai kita tahu banget tentang diri kita sendiri. Semakin kita tahu, kita jadi nggak apa ya, kayak kita makin menyayangi diri kita sendiri gitu, karena kita tahu kan ya titik lemah dan titik potensi kita di mana gitu. Itu kemudian kuliah online ya, ngejar pelajaran tadi, mungkin yang mengejar pelajaran dan juga takut nggak punya teman udah terjawab juga sama yang Teh Reza ya. Kurang lebih sama. Insya Allah perasaan takut-takut ini menurut aku kayak masalah global ya, masalah global yang nggak dihadapi oleh Anissa aja gitu. Jadi it's okay gitu merasa seperti itu. Tapi ketika Teh Anissa udah sampai merasa sering nangis sendirian dalam jangka waktu yang lumayan lama, kemudian juga bercabang pikirannya, itu kan udah cukup mengganggu ya, mengganggu keseharian gitu, mengganggu aktivitas dan produktivitas. Saran aku step pertama itu adalah cari tempat yang nyaman untuk saling berbagi cerita. Namun kalau misalnya ternyata enggak, bisa sekarang udah banyak banget layanan konseling online yang dipraktikkan juga oleh psikolog ya gitu ya. Mungkin bisa juga dicoba gitu, karena kan kalau psikolog itu udah tenaga profesional dan ini ya, maksudnya yang udah, biasanya yang ke psikolog itu yang udah cukup nggak bisa terbantu gitu oleh temannya atau oleh sebayanya, seperti itu sih. Jadi aku nggak bisa terlalu ngomong banyak karena kan aku juga belum jadi psikolog ya. Jadi yang bisa aku coba tekankan itu gitu sih. Dan coba itu sih yang tadi ya, tools yang aku kirim ke Zahra bisa di-share. Itu semoga bisa membantu dan semangat, insya Allah bakal terlewati kok kesulitan yang dihadapin gitu. Ya, itu jawabannya. Semoga Teh Anissa terjawab ya. Gimana Teh Anissa? Apa masih ada yang ingin sangat menjawab dan bantu Teh Zakil Khair? Insya Allah nanti dicoba sarannya. Semangat Teh Anissa. Oke, mungkin itu ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Yang apa ya? Menurut aku pun ini keresahan yang sama juga ya Teh. Aku meskipun aku angkatan 19 dan itu sih pentingnya kadang terlalu asik berselancar di kekhawatiran itu jadi lupa gitu akan padahal ada Allah yang megangin gitu ya kalau kata orang lain. Nah mungkin ya teman-teman kalau ada pertanyaan lagi boleh nih, beberapa pertanyaan lagi. Nah kalau belum ada nih dari saya dulu. Nah dari saya boleh bertanya Teh. Udah tempat dulu ya, ini baterainya udah mau habis sebentar ya. Iya boleh Teh, boleh. Boleh sambil ini pertanyaannya. Oke sambil nulis juga pertanyaannya ya Teh. Ini tuh aku penasaran gitu sama overthinking ini kan tadi tuh katanya bisa sebuah hal yang ya pasti kejadian gitu, pasti dirasain semua orang. Nah, sebenarnya overthinking ini selalu berdampak negatif atau pasti ada positifnya nggak sih Teh gitu? Itu untuk pertanyaannya. Karena soalnya tadi dari teman-teman juga kan kayak ada yang kasus tadi ya,
karena dari overthinking itu malah bikin kita berkembang juga ya Teh. Berkembang untuk cari solusi masalah itu gitu Teh. Nah, karena kan tiap orang pasti kayak apa ya, perlu punya badainya masing-masing sampai apa ya, sambil nambah apa ya, mencari solusi itu gitu Teh. Gimana Teh? Udah aman tadi? Udah. Tadi pertama pertanyaannya apakah overthinking itu selalu negatif atau tidak ya? Iya. Terus kedua apa tadi? Karena soalnya itu Teh, setiap ada gitu beberapa orang yang overthinking, tapi dari overthinking itu malah mendapatkan solusi gitu dari situ. Oke, ya. Jadi tadi balik lagi ya, overthinking itu kan hal yang wajar dialami oleh setiap orang gitu ya, karena sistem di pikiran kita itu secara fitrah gitu ya, secara otomatis akan mencari solusi atas setiap masalah yang dihadapi gitu ya. Karena itu kan kemampuan yang Allah kasih ke manusia sebenarnya gitu. Punya kemampuan kognitif ya, akal gitu untuk mencari solusi terhadap masalah. Nah, kalau menurut aku overthinking itu kan, kalau overthinking itu bahasanya over gitu ya, berlebihan gitu dalam berpikiran. Tapi kalau overthinking secara teori emang berdampak negatif, tapi mungkin yang tadi dibilang oleh Yashfa ya, Yashfa, apakah overthinking ini bisa melit ke suatu hal yang positif? Itu bisa ngelit ke hal yang positif, tapi namanya bukan overthinking. Jadi ada bahasanya, ada skill lain lah bahasanya. Jadi bukan overthinking gitu secara literasi ya, maksudnya secara nama itu bukan overthinking. Ada banyak komponen-komponen di skill pikiran tuh, kayak misalnya tadi ya skill problem solving, atau mungkin skill creative thinking gitu ya, atau decision making gitu. Itu banyak banget komponen yang ada di pikiran. Nah, menurut aku gitu ya, untuk sampai itu ngelit yang positif itu justru adalah kemampuan kita untuk memaksimalkan potensi memaksimalkan potensi kemampuan pikiran kita gitu. Jadi bukan overthinking. Kalau overthinking itu kan berpikir berlebihan terhadap suatu hal yang belum pasti, dan itu melit kepada keresahan, ketakutan, kayak gitu-gitu kan. Nah, kalau yang ngelit ke hal yang positif itu adalah cara kita memaksimalkan potensi pikiran kita gitu. Tapi dia itu nggak efek negatif, tapi emang bahasanya justru berkembang. Jadi justru secara otomatis gitu ya, pikiran kita tuh kayak mencari problem solving dari permasalahan, terus ya udah berusaha akan hal itu gitu ya, bergerak akan hal itu, tapi nggak berefek negatif yang tadi ada perasaan resah, galau, khawatir, kecemasan gitu ya, tapi lebih kepada apa sih yang harus gue lakukan gitu. Jadi ujung cabangnya tuh itu. Nah, itu nggak masuk ke masalah overthinking, tapi memang kemampuan mereka. Dan insya Allah orang-orang yang berpikiran kayak gitu ya bukan overthinking masuknya gitu. Tapi memang dia ketika dapat masalah, terus dia berpikir terus, tapi yang ada di pikiran dia, apa yang harus aku lakukan gitu. Itu udah growth mindset. Pernah dengar kan ya growth mindset? Jadi apa yang di pikiran dia itu langsung kepada solusi dan apa yang harus aku lakukan, nggak ke suatu hal yang tadi ya balik lagi ke tidak pasti gitu ya, terus berkutat di pikiran. Tapi kalau udah pikiran apa yang harus aku lakukan, kan berarti dia udah ini ya, harus mencari kebenaran gitu ya, mencari solusi dan mencari kepastian gitu. Nah, itu yang harus kita sering lakukan untuk akhirnya terbiasa gitu. Jadi ketika tiap ada masalah, bukan dipikirin terus, tapi ngelit jadi cemas, tapi apa yang harus aku lakukan. Nah, akhirnya kan ada buah
ini ya, kalau di dalam otak tuh kayak jalan gitu loh. Jadi ada jalan-jalan baru gitu yang bikin kita nemuin solusi gitu. Jadi bukan jadi nggak satu tempat doang gitu yang ada dalam pikiran kita itu terus. Nah itu overthinking, kalau itu dia membuka jalan baru pikiran lain gitu. Terjawab gak? Kayak terjawab teh. Oh, ternyata ada hal yang lain ya teh, berarti itu ada yang bedanya lagi. Oke, terima kasih teh atas jawabannya. Dan tadi mungkin itu jadi pertanyaan penutup ya teh. Dari sesi pematerian ini dan tanya jawab tadi, semoga dari teman-teman juga sudah pernah terjawab gitu segala pertanyaan yang di hati dan di pikiran, dan lebih positif lagi, dan tadi juga lebih tebal lagi keimanannya gitu. Nah, sebelumnya sebelum ditutup nih teh, berakhirnya sesi pematerian hari ini, akan ada ini dulu teh, akan ada penyerahan sertifikat dari panitia. Nah, pada panitia boleh ditampilkan, dan penyerahan sertifikat ini akan diserahkan oleh ketua pelaksana kami, yaitu Teh Afina. Ya, boleh dibantu ya panitia untuk di-share screen kan. Nah, insya Allah ini jadi simbolis sertifikat ya Teh, karena keadaan yang virtual. Nggak apa-apa. Sambil menunggu panitia untuk menampilkan sertifikatnya. Ya, sambil menunggu Teh panitia men-sharekan. Oh iya, iya siap Teh. Nah, mungkin Teh dari Teteh ada penutup dulu nih Teh. Apa ya, seperti closing statement dulu nih dari Teteh. Oke, closing statement ya. Mungkin gini sih, keadaan sekarang gitu ya, pandemi, terus perubahan-perubahan yang terjadi, adaptasi yang kita alami, mungkin tanpa kita sadari itu berdampak juga ke sistem psikologis dalam diri kita ya gitu ya. Kita beradaptasi gitu ya terhadap perubahan-perubahan ini, dan tekankan aja dalam diri kita bahwa itu wajar terjadi gitu ya, wajar terjadi karena kita adalah manusia yang lemah gitu ya, manusia yang lemah dan hanya bisa bergantung kepada Allah gitu ya. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita pikirin, balik lagi kita harus bermuara gitu ya, bergantung sama Allah gitu ya, supaya kita jauh lebih tenang, lebih lapang dalam menjalani kehidupan. Karena segala apapun masalah yang dihadapi gitu ya, walaupun kita udah berikhtiar semaksimal mungkin, tapi balik lagi hanya Allah yang tahu yang terbaik gitu ya, hanya Allah yang maha penolong dan maha berkuasa terhadap sesuatu. Kita harus semakin memperkuat ketauhidan kita gitu untuk bisa jadi ini ya, jadi kebal gitu sama setiap masalah itu insya Allah. Dan juga terus mengenal diri sendiri gitu ya. Semakin kita kenal diri sendiri, kita akan lebih mudah mengovercome segala masalah yang kita hadapin gitu ya. Karena kita jadi tahu kita kelemahannya di mana, kelebihannya di mana gitu ya. Terus kemudian kalau dirasa ada yang rasa nggak enak gitu ya, atau perasaan atau pikiran-pikiran negatif, segera cari teman gitu, atau cari penumpahan diri supaya lebih bisa nggak dipendem gitu ya, karena biasanya kalau dipendem itu justru jadi penyakit ya, penyakit hati atau penyakit kan kalau di Islam gitu ya. Terus juga ini ya,
bermindset gitu ya, bahwa kita itu berharga gitu ya. Terus setiap orang punya jalannya masing-masing, setiap orang punya potensi yang berbeda-beda, dan setiap orang punya struggle yang masing-masing, dan cuma Allah yang bisa membantu semua. Insya Allah dengan itu akan jauh lebih mudah gitu menjalani setiap segala hal yang terjadi. Insya Allah gitu sih kalau dari aku. Oke, terima kasih banyak Teh. Tuh ya teman-teman. Itu tadi closing statement dari Teh Afifah. Semoga udah nggak lagi nih overthinkingnya. Karena tadi udah ada nih tools-toolsnya gitu kan ya. Untuk kita nggak overthinking lagi. Nah, kayak mungkin langsung sekarang dilanjut nih teman-teman panitia mau memberi apa tadi sertifikat ya. Langsung aja ke Teh Afina mungkin ya buat memberikan sertifikatnya. Mangga kepada Teh Afina. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan. Semuanya terima kasih banyak ya. Ya, semoga bermanfaat juga. Terima kasih juga kepada semuanya, kepada teman-teman yang sudah datang hadir di acara agenda hari ini. Pastinya juga banyak bekal yang bisa kita dapat dari apa yang tadi Teh Afifah sampaikan ya. Teteh, ini sertifikatnya buat Teteh. Ya, terima kasih banyak. Ya, Teh, sama-sama. Semuanya juga dimudahkan ya segala urusannya gitu. Dan semoga apa yang disampaikan juga itu juga maksudnya aku belajar juga gitu ya. Semoga kita sama-sama semua jadi lebih baik gitu. Amin. Ya Allah. Ada sih dokumentasinya ya? Sip, Mangga. Silahkan, Mangga. Balik lagi ke moderator. Ya, terima kasih Teh Afina. Nah, itu tadi penyerahan sertifikatnya ya Teh. Nah, sebelum benar-benar mengakhiri nih Teh. Nah, kita foto bersama dulu nih Teh sama semua peserta. Nah, jadi semua peserta boleh nih pada on kan kameranya, diaktifkan kameranya. Biar kelihatan nih Teh yang cantik ini yang sedang mendengarkan Hana Stop gitu. Nah, yuk boleh diaktifkan kameranya. Wah, Masya Allah ada yang duo nih. Ya, nah boleh mungkin saya pimpin kali ya. Nah, kita foto bersama dulu nih, bersama materi kita. Oke, bergaya dulu ya, Teh. Ayo, senyum dulu. Oke, mungkin ya setelah hitung dari 10 sampai 10 ya. Untuk nunggu teman-teman pada on kamera dulu nih. Betul masih apa ya, biasa perempuan gitu kan ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, aman ya berarti. Nah, kita foto langsung. Oke, slide pertama ya, teman-teman. Ya, tahan senyumnya ya, tahan. Nanti geser soalnya. Oke, 1, 2, 3. Tahan. Oke. Slide kedua, teman-teman ya. Nah, ayo Teh slide kedua. Senyum lagi, tahan ya. 1, 2, 3. Oke, dicukupkan teman-teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sesi pematerian dan tanya jawab juga sudah dilaksanakan. Diucapkan kembali banyak-banyak terima kasih ya Teh Afifah. Jazakillah khairan kasiron. Itu bermanfaat banget sih materian tadi. Mungkin dicukupkan untuk sesi materi ini. Saya sebagai moderator undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan lagi kepada Teh Nurfit. Mangga Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh. Ya. Semuanya. Ini aku nggak apa-apa ya, udah langsung live aja. Iya Teh, enggak boleh lanjutkan aktivitasnya. Jazakallahu khair Teh. Makasih Teh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman, sesi pematerian mengenai overthinking tadi udah selesai ya, dan insya Allah tadi Masya Allah ya, materi dari TA FIPA isinya daging semua, insya Allah nanti akan menjadi jawaban atas segala